Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran tausiah hari Jumat. Anak-anakku sekalian, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, menuntut ilmu itu wajib dari mulai buayan sampai liang lahat. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sebuah hadis nyatakan bahwa utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara menuntut ilmu ketika buayan, ketika bayi? Ternyata dari kita mulai kecil sampai kita mau meninggal itu ternyata tidak lepas dari menuntut ilmu. Kita kasih contoh. Pertama, seorang bayi dari mana dia tahu harus minum susu dari ibunya, gitu kan? Ternyata itu insting, dan dia belajar dan dia meraba-raba di mana dia harus minum susu, seperti itu. Kemudian merangkak dewasa, belajar merangkak, dia belajar merangkak dulu, jadi tidak langsung merangkak. Kemudian belajar berdiri, sebelum bisa berdiri dia belajar dulu. Kemudian belajar berjalan, setelah belajar berlari dan lain sebagainya. Nah, anakku sekalian, itulah belajar yang secara naruli alamiah. Kemudian kita sebagai peserta didik itu belajar yang memang dijadwalkan. Nah, ini wajib juga kita belajar menuntut ilmu di sekolah maupun di rumah itu tetap wajib belajar. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa wah, ini mah pelajaran sekolah wajib nih. Ini mah pelajaran agama wajib nih. Ini mah cuma pelajaran tidak penting, tidak usah pelajari. Nah, jangan. Tetap semua ilmu harus kita dapatkan, walaupun nanti apa yang bisa kita serap itu sangat terbatas. Jadi kemampuan kita untuk menyerap semua ilmu itu pasti terbatas. Tidak apa-apa. Yang penting kita semua berusaha untuk menuntut ilmu itu. Contoh, tidak semua dari kita itu bisa pelajaran agama. PABP tidak bisa. Tapi mungkin juga ada yang lebih ahli, lebih jago, hafal hadis, hafal Quran dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin terbatas hafalannya dan lain sebagainya. Atau dari kalian juga mungkin tidak semua jago matematika, itu nggak mungkin. Pasti ada kelemahan-kelemahan. Tapi itu jangan jadi persoalan, itu jangan jadi melemahkan kita, karena tetap menuntut ilmunya itu adalah suatu kewajiban. Seperti itu. Menuntut ilmunya adalah kewajiban kita, tapi bisa dan tidak bisanya itu adalah Allah yang menentukan. Kalau kita tidak bisa karena tidak belajar, nah ini yang salah. Tapi kalau kita memang tidak bisa karena memang kita sudah belajar, kemudian memang kemampuan kita seperti itu, daya tangkap kita seperti itu, ya itu tidak menjadi masalah. Yang penting terus semangat untuk belajar dimanapun berada kalian harus belajar. Jadi jangan terpatok di sekolah, di madrasah, atau di pengajian saja. Di rumah pun kalian bisa belajar. Contoh, belajar dari ibu, bagaimana cara mencuci piring, bagaimana cara mengangkat penanak nasi dan lain sebagainya. Saya yakin kalian di rumah, walaupun di rumah pasti ada yang belum tahu cara-cara di rumah. Misal cara menyapu, tidak semua kalian tuh tahu cara menyapu. Bisa tanyakan ke orang tua bagaimana cara menyapu. Mungkin ada yang menyapunya maju atau mundur, ada yang menyapunya ke kanan ke kiri. Nah, itu sebuah ilmu. Anak-anakku sekalian, silakan tanya kepada orang tua kalian bagaimana cara menyapu yang benar, bagaimana cara mengepel yang benar. Itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu bisa didapat di mana saja, ya. Maka tuntutlah ilmu walaupun dari sejak buayan sampai liang lahat, seperti itu. Jadi ilmu itu terus kalian tuntut, terus kalian cari sampai jiwa terpisah dari raga ini. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Untuk itu jangan sekali-kali kalian berputus asa dari menuntut ilmu. Bahkan di televisi pun kalian bisa mengambil ilmu dari tayangan-tayangan yang diberikan televisi. Di YouTube, akan di TikTok sekalipun itu ada ilmunya. Di TikTok sekalipun, kemudian cari ilmu yang positifnya. Jangan mencari ilmu yang negatifnya.
ya, karena ilmu yang negatif itu lebih cepat daripada ilmu yang positif. Oke, semangat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.